Jadi, grogi, grogi. jadi pas lagi buka rapat gemeteran gitu ya? Berarti yang menugaskan kita itu trust, percaya bahwa kita mampu. Tiba-tiba misalnya gini, "Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita akan rapat tentang apa?" Tentang apa ya? Gitu. Wah ini apa? Padahal Iya, setiap hari sudah melakukan sama, itu gitu betul. ya. Kalau kita udah salah Salah kostum, kostum udah wow. waduh. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahe Dan juga pastinya ada Mas Angga, di Guru Kreatif tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Luar biasa. Oke, Kita ngobrol mau apa? ngobrolin tentang, jadi gini Mas Angga, kemarin ada salah satu pertanyaan atau request sebenarnya. Jadi ada salah satu teman saya. Beliau itu adalah seorang guru. Guru. Oke. Beliau menyampaikan keresahannya. Jadi beliau itu diminta untuk kadang-kadang suka diminta untuk menjadi pemimpin rapat atau ya ibaratnya memfasilitasi rapat gitu ya, rapat guru. Oke. Dan uniknya beliau masih merasa kadang deg-degan, nervous. Oke, karena guru kan selain ngajar, Yes. walaupun udah biasa ngajar depan kelas gitu ya. Itu yang unik. Iya. Iya. Tapi kadang kan dapat tugas tambahan. Yes. Misalkan jadi MC. Bener. Pimpin rapat. Bener. Atau pembina upacara gitu Itu ya. dia. Itu butuh kemampuan lain nih selain Betul. mengajar. Padahal Betul. udah sering ngomong depan kelas ya, depan Makanya, orang banyak ya. Ternyata yang beliau sampaikan itu beliau merasa canggung ketika semua mata mungkin kalau berbeda dengan siswa, tapi yang kalau setaranya gitu sama-sama guru, sama-sama Mbak dan Mas guru gitu ya, atau mungkin juga di hadapan kepala sekolah, beliau agak gugup dan canggung. Jadi grogi. Grogi. Jadi pas lagi buka rapat gemeteran gitu ya. Mungkin bisa, tapi dia mencoba menutup-nutupi kegugupannya itu. Oke, jadi hari ini kita akan berbagi tips Tentang public speaking. tentang bagaimana Bicara di berbagai forum sebenarnya. Public speaking ini kan bisa secara umum nih ya berarti ya. betul. Tapi tips aja ya berarti ya. Tips, dan hari ini hanya kita bahas 3 saja. Yang pertama Mas Maya, silakan. Ya. Yang pertama kita perlu meluruskan mindset. Seperti kalau di episode-episode sebelumnya, ketika kita membuat konten, luruskan niat. Begitu juga dengan public speaking. Kita harus memiliki mindset yang tepat. Dalam arti, ketika kita diberikan kepercayaan untuk berbicara, memimpin rapat, dan berbicara depan umum, Oke. berarti yang menugaskan kita itu trust, percaya bahwa kita mampu. Apakah karena melihat keseharian kita mengajar, cara kita mengajar, sehingga pimpinan kita mungkin kepala sekolah atau rekan-rekan guru kita mempercayai bahwa kita adalah orang yang tepat. Maka mindset itulah yang perlu kita miliki, bahwa kita memang dipilih karena kita punya kapasitas. Setelah kita memiliki mindset itu, maka kenapa mindset? Kalau mindsetnya tepat, respon tubuh kita akan menyesuaikan dengan cara yang tepat. Artinya pede dulu nih. PD-nya akan lahir kalau kita memiliki mindset yang tepat. Oke, kalau misalkan kita dari awal, aduh saya ini nggak akan bisa nih, saya kan orang yang maluan nih, gemeter beneran gitu. Bener. Ketika misalnya kita berpikir bahwa saya siapa sih, masih banyak yang lebih pintar dan sebagainya. Loh, nggak mungkin kita yang dipilih kalau ada yang lebih baik. Misalnya contoh kayak gitu. Oke. Pasti kita dipilih adalah karena sebuah alasan. Dan alasan itulah yang harusnya menjadi dasar kita membangun mindset di diri kita bahwa saya pasti bisa. Betul. Dan even kalau ada yang lebih baik daripada kita, nggak ada masalah. Toh kita bukan sedang menggurui. Oke, yang pertama mindset. Yang kedua Mas Mahe. Yang kedua yang perlu dipahami adalah seperti ini. Ketika kita ingin berbicara di berbagai forum, apapun itu ya. Apapun itu, kita perlu memahami. Saya sering menggunakan hal konsep dasar, yaitu yang umumnya banyak orang sudah menggunakan, yaitu 5W1H Mas Angga. 5W1H. 5W1H. Kita sudah tahu apa itu 5W1H gitu ya. What, where, why, when, who, dan how. Oke, 5W1H ya. 5W1H itu basic dari segala hal apapun, termasuk public speaking. Oke, yang artinya sebelum kita tampil, ya, berarti kita harus mendefine dulu. Kita harus bisa menyusun, buat catatan kita dulu. Oke, coret-coretannya nih. Betul. Contoh sederhana, misalnya kita diminta untuk tadi kasusnya yang disampaikan oleh Mbak Guru, teman saya tadi.
Kita mulai dengan pertanyaan what misalnya. Oke. Ini rapat apa? Tulis tuh ya? Iya, ini rapat apa? Oke. Ini rapat membahas tentang apa? Membahas kegiatan outing kelas misalkan. Misalnya, ketika udah selesai pandemi gitu ya, kita mau jalan-jalan. Iya, Nah. jadi kita tahu dulu. Betul. Jangan sampai kita disuruh mimpin rapat, kita nggak tahu rapat apanya. Rapat apa? Tiba-tiba misalnya gini, selamat pagi Bapak Ibu, mari kita akan rapat tentang apa? Tentang apa ya gitu. Itu nggak lucu. Betul. Jadi harus tahu apa rapatnya. Betul. Atau apa acaranya. Betul. Ya artinya biar kita nggak gugup, biar kita nggak grogi, kita harus tahu dulu. Kita tahu dulu konteksnya ini acara apa. Kita tulis semua hal Betul. yang berhubungan dengan acara itu. Betul. Gitu Salah satu toolsnya adalah 5W1H. Oke, misalkan who gitu ya. Ya, siapa aja yang hadir nih? Good. Setidaknya pas kita pembukaan kita bisa sapa satu-satu. Betul. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Dinas, jangan-jangan ada yang datang dan sebagainya. Dan kita perlu tahu nama, jabatan dan sebagainya misalnya. Harus riset. Betul. Ketika kita nggak punya datanya, kita tulis. Dan kita nggak mungkin bisa riset kalau kita tidak menyiapkan apa catatan yang kita ingin ketahui. Tapi kalau menurut saya, Mas Guru dan Mbak Guru di rumah sebenarnya sudah punya senjatanya sebenarnya. Betul. Orang tiap hari akan ngadepin anak-anak murid gitu. Betul. Kan, pasti menyiapkan 5W1H secara tidak langsung. Tanpa disadari. Betul, sengaja maupun tidak sengaja kan. Yang berbeda adalah konteksnya. Karena disuruh mimpin rapat. Seperti seolah-olah sesuatu yang berbeda. Disuruh jadi MC gitu, seolah-olah wah ini apa? Padahal setiap hari sudah melakukan itu. Betul. Gitu ya. Okay. Kemudian kita misalnya aware di mana. Di mana bisa fokusnya ke tempat, lokasi dan sebagainya. Bisa lokasi rapatnya itu sendiri. Yep. Kemudian lokasi pelaksanaan acara, di mana nih acara akan dilaksanakan. Dan itu bisa juga kita turunkan jadi, oke, kalau acaranya di masjid, berarti busana kita harus disesuaikan. Betul. Ketika acara di lapangan, kita juga menyesuaikan busana. Betul. Karena busana juga mau nggak mau bisa mempengaruhi tingkat percaya diri dong. Betul ya. Kalau kita udah salah kostum udah waduh, udah nggak karuan moodnya ya. Bener. Apapun mau dimulai dari mana sih terserah. Nggak ada masalah dong. Toh nanti gitu juga akan bisa jadi kita akan maju mundur gitu. Mulai dari Y kemudian ke what. Atau what jadi Y dan sebagainya. Jadi 5W1H ini nggak harus berurutan ya Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ya. Sesuai sesuai yang keinget aja sebenarnya. Betul. Yang penting semua poin tercatat. Betul. Sehingga ketika kita naik di panggungnya, itu udah ada modal. Kita udah riset. Oke, 5W1H. Iya. Itu tool standar yang bisa kita gunakan untuk hal apapun. Salah satu rekomendasi saya dan saya selalu gunakan itu untuk di kondisi apapun. Yang paling mudah diimplementasikan. Dan ketika kita ingat 5W1H itu mudah. Dan yang ketiga, silakan Mas Bay. Dan yang ketiga, semua yang kita udah miliki 1-2 tadi, perlu ada yang namanya latihan, practice. Yang ketiga, latihan. Kita bisa berlatih. Kalau sekarang udah ada handphone ya Mas Angga. Jadi tinggal kita record gitu ya. Kita coba lihat diri kita sendiri, apa yang kita katakan. Apakah muncul banyak kata kemudian apa namanya gitu ya. Apa namanya? Itu yang sering juga saya alami dulu gitu. Dulu mungkin latihan di depan cermin kali ya Mas. Betul. Dulu kalau saya belajarnya dihitungin sama teman saya 20 kali 20 dihitung. Biar nggak terulang lagi gitu. Biar tahu terlalu banyak aja. Biar tahu berapa kali kita loss-nya gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya mungkin agak sulit untuk menghilangkan kata tapi kalau kita bisa minimalisir suatu hal yang bagus. Saya pernah dengar juga tuh salah satu ustadz yang ternama sekarang lah, cukup terkenal gitu ya. Katanya pas dia di pesantren tuh, latihannya di depan kandang bebek. Jadi pas dia latihan ceramah tuh pak gitu. Karena menurut dia ketika kita pidato ataupun tampil di depan public speaking gitu ya, itu kan ada aja tuh, ada yang bengong, ya kan? Gangguan-gangguan. Ada yang ngobrol, gangguan-gangguan, ada yang makan kue. Bahkan panitianya bagi-bagiin snack gitu ya. Iya, pecah konsentrasi gitu. Jadi kita harus tetap bisa bikin fokus peserta. Nah, jadi dia latihan di depan bebek. Kadang-kadang kita mungkin ada dari Mas atau Mbak Guru bertanya, Mas, kita tuh udah sering latihan dan melakukan yang tadi, tapi kita masih kadang gugup. Kalau saya pribadi, sedikit tambahannya, itu kadang-kadang saya suka lompat-lompat sebelum memulai sebuah acara. Di belakang tentu, nggak di depan forum gitu ya. Jangan depan kepala sekolah lompat-lompat. Kemudian kadang-kadang saya hentak-hentakan tangan untuk membuat emosi atau deg-degan itu nggak
kumpul di satu titik saja, semua bisa tersalurkan dan akhirnya bisa jadi lebih rileks, Mas Aga. Kalau saya zamannya ngajar dulu, Mas Mae, kalau ngajar orang dewasa yang jumlahnya bisa Banyak. 50, 100 orang gitu ya. Terus saya sebelum ngajar muter-muterin area trainingnya gitu ya. Itu salah satu caranya. Untuk menguasai panggung ya Mas Mae. Yes, dan mungkin kita Mas dan Bagur mungkin punya cara gitu ya. Gunakan cara itu. Intinya yang perlu, jadi yang namanya grogi, gugup, panik dan sebagainya itu sebuah hal yang manusiawi. Ya. Tantangan dari kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanage itu. Oke, berarti yang pertama mindset. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa dan kita yang dipilih memang gitu ya. Karena kita memang unik gitu. Dan pasti dipercaya. Berarti punya nilai plus gitu kan. Tanamkan bahwa kita memang bisa. Yang kedua, kita harus persiapkan diri kita. Persiapkan dengan tools tadi. Dengan salah satu toolsnya adalah 5W1H gitu ya. Setelah kita sudah tahu kita bisa dan kita sudah punya persiapan, latihlah dengan latihan. Oke, cukup Mas Maya. Yes. Terima kasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah atas atensinya. Ya, terima kasih tim Guru Kreatif yang sudah mencurahkan energinya yang sangat luar biasa ya. Kita tutup seperti biasa dengan quotes. Silakan Mas Mai quotes-nya. Excellence is not an art. It's the habit of practice.